3 tahun lalu kan kita pengen anak-anak merasakan lah level di Eropa itu seperti apa. Cuma kita menyadari bahwa dari Indonesia di Samsu. Oh, Sampurna Kretek. Oh iya, Sampurna ya. Oke, Mas Darius, ini terkait perpindahan Leo dan Diego sendiri dan juga Rizky sekarang ke Portugal, mungkin apa sih yang mendasari akhirnya mereka pindah? Ya kalau diikutin sebenarnya 3 tahun lalu kan kita pengen anak-anak merasakan lah level di Eropa itu seperti apa. Cuma kita menyadari bahwa dari Indonesia gitu ya, dengan level anak-anak pada waktu itu cukup challenging pasti kalau mereka benar-benar harus start dari nol gitu ya. Jadi langsung ke Eropa gitu, langsung ke grassroots-nya bahkan gitu ya. Jadi aku sama Dona milih untuk bantu mereka paling nggak bisa latihan secara metode yang terbaik lah ya. Jadi metode latihannya mungkin udah benar-benar pro gitu. Walaupun secara level intensitas latihan belum benar-benar tinggi ya di musim pertama apalagi gitu. Tapi paling nggak mereka bisa beradaptasi dengan lebih nyaman. Nggak jadi pressure karena takutnya kalau pressure juga anaknya kan nggak nyaman. Terus nanti bisa di usia segitu kan mudah sekali untuk entah patah semangat, entah bosen, entah apapun itulah gitu. Jadi kita pengen jagain jangan terlalu ambisius selangkah demi selangkah gitu. Dan puji Tuhan sih rencana kita dan targetnya bisa berjalan dengan baik. Dan setelah 3 tahun Leo dan 2 tahun Diego di sana, mereka ada di level yang menurut aku udah cukup signifikan perkembangannya dari pertama kali mereka berangkat gitu. Dan dari sana juga akhirnya mulai berpikir bahwa ya next plan-nya itu memang harus masuk ke sistem kompetisinya kan. Nah itu yang pengen dicapai dalam 3-4 tahun gitu. Dan setelah 3 tahun ternyata kok kayaknya udah nih levelnya, aku diskusi sama pelatihnya juga gitu. Dan ternyata memang kita akhirnya, aku sama Leo sama Diego sama Dona juga sepakat bahwa ya udah nih kita harus bikin langkah baru lah gitu. Walaupun beresiko dan penuh tantangan, tapi ya kita sepakat, kita coba untuk komit. Kita pengen ngejar langkah berikutnya adalah masuk ke sistem kompetisi sepak bola Eropa di usianya mereka masing-masing. Artinya perpindahan ke Portugal ini atas saran Mas Darius dan Kak Dona, bukan keinginan Leo dan Diego sendiri begitu? Ya gabungan ya, gabungan. Anak-anak kan pengennya jadi pemain pro. Itu kan cita-cita mereka. Tapi path-nya kan, jalurnya yang harus kita siapin gitu. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk bantu itu gitu. Jadi ya aku sama Dona ngumpulin informasi sebanyak mungkin, selengkap mungkin yang kita bisa kumpulkan. Kita buka network seluas mungkin yang memang memungkinkan untuk bisa dapat kesempatan itu. Anak-anak tugasnya ya jalanin semua hal yang harus dijalanin untuk menempa diri mereka dan mempersiapkan diri mereka ke level pro gitu. Dan itu kan masing-masing nggak mudah ya tugasnya. Jadi ketika ada satu keputusan besar seperti ini ya kita pikirkan juga. Dan kita juga mempertimbangkan faktor pendidikannya seperti apa gitu. Tinggalnya bagaimana. Karena beda kan kalau di Prancis kan satu akademi international boarding school lah istilahnya. Jadi satu paket kita terima beres gitu. Anak-anak tinggal datang ke satu tempat tinggal udah ada, makan disiapin, asuransi diurusin, semua terproteksi dengan baik lah, lapangan juga di situ gitu. Kalau ini kan kita pindah ke negara baru ya, hal pertama sebenarnya yang kita fokuskan adalah pendidikannya gimana, karena kan harus berlanjut, nggak boleh putus. Jadi pendidikannya setelah ketemu sekolahnya, ketemu tempat tinggalnya, kebetulan kita punya sahabat yang baru pindah ke sana dan mau untuk bantu dan bahkan jadi legal guardian-nya gitu. Bisa tinggal di rumah mereka juga. Baru setelah itu kita coba cari secara networking sepak bolanya, ketemu nggak nih, match nggak sama rencana-rencana kita gitu. Ya memang dari sekian banyak rencana nggak semuanya berjalan mulus gitu. Sampai last minute juga masih banyak sakit perut deg-degannya juga gitu. Dan bahkan
Ya nggak semudah itu ternyata, memang nggak semudah itu gitu. Kalau kita aimnya adalah ke klub besar gitu ya, klub yang udah tampil di divisi paling atas, mereka udah punya sistem scouting yang sedemikian rapih dan nggak ada kesempatan untuk anak-anak yang tidak terpantau. Itu berat banget gitu, harus rekomendasi, harus ya prosesnya nggak bisa kita minta trial atau apa, itu sulit sekali gitu. Sejauh yang aku tahu ya, mungkin di tempat lain ada tapi aku nggak nemuin itu gitu. Nah pilihannya kan berarti kita turun ke level di bawahnya yang ternyata juga nggak semudah itu. Bahkan aku menyiapkan worst skenario-nya adalah cari tim lokal yang mungkin timnya bermainnya di divisi bawah, tapi tim youth-nya mereka main di kompetisi yang tertinggi atau tier 2-nya lah gitu. Nah itu kemarin akhirnya dapat juga gitu, dan kita coba juga untuk komunikasi untuk sampai diizinkan bisa latihan bareng sama mereka gitu. Jadi kalau nggak ketemu yang kita pengen, ya udah yang ada dulu deh, yang penting kita tahu levelnya ada di mana gitu. Artinya sekarang di Portugal, artinya sekarang sekolah sama klubnya anak-anak ini tidak gabung gitu ya? Nggak gabung, sekolah biasa, sekolah formal, klub ya klub sendiri gitu, jadi terpisah, bukan entitas yang sama. Proses kepindahannya sendiri kan Kak Dona sempat cerita bahwa kalian kesana dulu, riset dulu segala macam. Seperti apa sih proses kepindahan dan keribetan ini? Ya, kalau pertama berangkatnya pasti dari keinginan kita untuk musim depan ngapain nih. Setelah melihat evaluasi terutama di musim terakhir ya, di periode pertama musim terakhir itu di bulan Agustus sampai Desember lah ya, kita ngelihat bagaimana perkembangan anak-anak, bagaimana situasi di akademi developmentnya juga gitu. Lalu kita mulai diskusi, kita harus apa musim depan gitu, kita mau kemana, mau lanjutkah, level apa yang mau kita capai, di mana level anak-anak di saat itu dan di mana mereka nanti 6 bulan ke depan. Dan di momen itu kita pas kebetulan lagi main ke Portugal, ke Braga gitu, dan kita lihat kotanya, kita dengar cerita tentang sekolah anak-anak sahabat kita itu gitu. Menarik juga gitu untuk dijajaki lah gitu. Dan pulang dari sana banyak diskusi antara kita sama anak-anak, dan mereka juga ngerasa bahwa udah waktunya untuk cari tantangan baru. Dan ya berjalan dengan waktu gitu, akhirnya kita datang lagi bulan April ke Spanyol. Waktu itu ada turnamen kan anak-anak, dan dari sana sama Leo waktu itu udah ada konklusi, oke, tahun depan nggak lanjut, tahun depan kita pindah ke negara gitu. Nah itu masih cari tuh beberapa gitu, opsinya ada Portugal, ada Spanyol, ada Belanda, kita coba ke Inggris juga. Lalu summer Dona datang lagi ke Braga, itu make sure untuk sekolah, untuk klubnya segala macam, dan akhirnya kita dapat informasi yang lebih lengkap, dan kita putusin oke, ya udah kita pindahnya ke Portugal. Secara sekolah kita udah dapat, untuk tinggal juga udah lebih secure, tinggal visa kan yang jadi tantangan selalu kan itu gitu ya. Lalu menyusul bolanya juga kurang lebih kita udah ada gambaran lah yang lebih jelas apa yang bisa kita lakukan dan kita harapkan di sana gitu. Oh gitu, akhirnya kenapa jatuhnya ke Portugal pilihan? Ya itu, sekolah kita diterima karena itu yang paling penting, nomor satu tetap pendidikan formal kan. Dan Leo Di negara lain sudah cek juga berarti? Sudah cek juga, sekolah ada, cuma yang kedua adalah tempat tinggal. Artinya kalau di negara lain kita Dia mau foto, Greg, dia. Aku pulangnya dari Solo kemarin, nggak dari Jogja. Artinya kalau di negara lain kita mungkin belum ada kerabat atau keluarga yang kita bisa titipkan anak-anak gitu, karena kan masih minor juga kan. Jadi dan banyak hal yang harus mereka persiapkan dan fokuskan selain cuma mengurus mereka sehari-hari gitu kan. Masalah sekolah pasti butuh penyesuaian, terus masalah bolanya juga mereka pasti harus dedikasikan banyak waktu gitu. Nah kalau tinggal sendiri kan kebayang proses repotnya gitu kan, nggak ada orang tua yang dampingin segala macam gitu. Jadi dua hal itu yang mungkin jadi faktor utama untuk kita memutuskan akhirnya ya udah kita ke. Artinya Leo dan Diego tinggal sama sahabatnya dari situ. Yes. Sempat Kak Darius ngomong di podcast terakhir tuh, hari terakhir Diego di Indonesia, bahwa
di Portugal itu ada 500 match lebih. Satu kota doang itu. Bagaimana mungkin ya anak-anak? Ini aku dapat infonya juga kan, dapat infonya adalah dari wasit ya di sana. Dona sebenarnya yang dapat info waktu dia summer ke sana. Karena nyari-nyari itu benar-benar nyarinya datang ke lapangan, nanya ini timnya apa, bisa daftar atau enggak. Begitu tahu timnya kita browsing, main di divisi berapa, ada tim mudanya atau enggak, masuknya amatir atau semi amatir atau pro gitu. Karena kalau yang pro kan latihan setiap hari. Kalau yang semi amatir latihan seminggu 3 kali gitu. Jadi udah beda banget, metodenya juga beda, lama latihan durasinya juga beda gitu. Jadi itu sudah mendefine anak-anak itu nanti mau kemana gitu. Nah ada yang memang ya di antara aja, ada yang benar-benar ngejar gitu kan. Nah anak-anak kan memang pengennya benar-benar jadi pemain pro. Jadi ya mau nggak mau harus metode yang terbaik lah yang bisa mereka dapat gitu ya. Tapi itu kita dapat informasinya dari wasit yang lagi latihan. Terus kita tanya-tanya, dia nanya balik, dan ya mereka nyampein di daerah Braga aja, itu ada 500 pertandingan setiap akhir minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada 500 pertandingan dari berbagai macam kelompok usia, sampai yang profesional, sampai yang tier tertinggi, dan juga yang sepak bola wanitanya. Jadi kebayang sangat kompetitif sekali gitu, dan di sini kan juga menarik jadi isu kan, kompetisi usia muda itu dibutuhkan, tapi menurut saya mereka bisa berjalan sampai sebanyak itu pertandingannya bukan karena kompetisinya memang dibuat khusus untuk mengakomodir gitu. Tapi infrastrukturnya juga memungkinkan. Lapangan pertandingan yang memungkinkan dengan kualitas yang baik gitu. Federasinya juga berjalan dengan baik dan memberikan support ke klub-klub yang ada di bawahnya, sehingga akhirnya memungkinkan ada sekian banyak tim di setiap level kelompok usia yang mau bertanding setiap minggu di fasilitas yang oke gitu. Jadi ini ngebangun ekosistem lah gitu. Nah mulainya dari mana ya? Mulainya kita mau berangkat dari kompetisi dulu bisa, tapi ya lingkupnya mungkin kecil dengan mengakomodir apa yang sudah ada gitu kan. Tapi balik lagi, kompetisi ketika dilakukan di infrastruktur yang kurang, ya hasilnya juga nggak akan sebagus kalau infrastrukturnya sudah memenuhi lah. Mas Darius dan Kak Dona memonitoring Leo dan Diego seperti apa sih? Video call kah atau seperti apa? Ya biasa, ngobrol, video call, WhatsApp, semua yang bisa kita lakukan. Dan kebetulan karena sahabat kita, Mama Ibo tinggal sama anak-anak, jadi ibu kosnya anak-anak lah. Jadi kita juga komunikasi intens sama dia, aku komunikasi intens sama pelatihnya anak-anak juga untuk memantau bagaimana progres dan lain-lain gitu. Ya, apapun yang bisa dijadikan kanal atau saluran untuk komunikasi, kita komunikasi lah. Sebelum berangkat sempet cukuran bareng nih bertiga. Ya, Kenapa? selalu jadi isu potong rambut. Karena kalau kemarin di Prancis kan karena di center ya, dan nggak terlalu, itu kota kecil banget, nggak terlalu banyak pilihan tempat cukur, dan waktu tahun kedua itu sempat cukur terus mereka kecewa dengan hasilnya, jadi agak kapok. Dan sementara ya kalau main bola rambut panjang, apalagi di daerah depan kan ganggu banget kan. Jadi mau nggak mau kemarin ya udah sebelum pergi potong dulu, itu jadi ritual gitu. Potong dulu biar nanti nggak usah nunggu sampai papa datang baru potong gitu kan. Jadi mereka bisa tetap latihan dengan nyaman. Pas di komentar YouTube itu banyak netizen yang bilang ketika Mas Darius nyiapin makan anak, suwirin daging sendiri. Ini kayak Mas Darius menunjukkan cukup berat ditinggal lagi anak-anak. Kayak gitu nggak sih? Ya pastilah ya, setiap orang tua pasti ngerasa berat, dan setiap anak juga pasti ngerasa berat gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu pilihan yang kita ambil, bahwa anak-anak udah kita biasakan untuk berjuang dari kecil untuk mengejar apa yang mereka inginkan, dan kita selalu dorong mereka untuk menyelesaikan apapun yang udah kita mulai gitu. Dan kita sebagai orang tua juga harus tough ya, harus kuat gitu, karena kadang orang tuanya yang justru nggak kuat, nggak rela, nggak tega apapun itu, padahal anaknya sebenarnya ya cuma butuh waktu buat adaptasi aja gitu. Dan ketika dia juga udah tahu apa yang harus dilakukan, anak-anak bisa jalan sendiri kok gitu. Walaupun bonding, ikatan antara orang tua dan anak ya nggak akan pernah terputus dan harus kita jaga terus gitu kan. Itu juga harus dipupuk lah. Makanya salah satunya aku mungkin love language-nya
act of service juga gitu kan, ya itu jadi bagian di kebiasaan di keluarga kita. Bahkan anak-anak juga melakukan hal yang sama, entah ke kakak adiknya atau ke orang tuanya balik gitu. Sabrina bete nggak bisa ikut. Ya sedih pasti kehilangan best friendnya dia di rumah gitu, kakak-kakaknya udah jadi bukan sekedar kakak aja tapi teman main dan teman curhat bareng gitu. Pasti dia ngerasa sendiri juga dan ya udah nggak sabar juga untuk gabung sama kakaknya lagi nanti. Mas terakhir lupa aku nanya. Nama klubnya apa sih sekarang? Nama klubnya aku belum bisa infoin, tapi yang pasti ini kita bersyukur banget lah, kita bersyukur banget. Mungkin dari semua pilihan, dari semua keinginan kita, ini salah satu pintu lah buat bisa kita nanti pada waktunya mewujudkan. Ya balik lagi ya ke kerja kerasnya Leo sama Diego untuk mereka bisa buktiin, tapi sekarang adalah titik terjauh yang aku, Dona, Mama Ibu, semua orang yang terlibat bisa bantu. Selebihnya ya tergantung dari kemauan dan kegigihan mereka untuk berjuang dan membuktikan bahwa mereka memang pantas. Thank you.